Perkenalkan, kami dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa Jepang angkatan 2020 kelas B. Di sini kami akan menerangkan materi landasan sosiologis dan antropologis pendidikan dari mata kuliah landasan pendidikan. Anggota kami terdiri dari Fiorel Amalia Kusumowinahyu, Janeta Firdani Nuryawandana, Lucia Margareta, dan Rika Amalia. Semoga materi yang kami terangkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Pengertian landasan sosiologis pendidikan. Manusia hakikatnya adalah makhluk bermasyarakat dan berbudaya, dan masyarakat menuntut setiap individu mampu hidup demikian. Namun, karena manusia tidak secara otomatis mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, maka masyarakat melakukan pendidikan atau sosialisasi dan enkulturasi. Dengan demikian diharapkan setiap individu mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, sehingga tidak terjadi penyimpangan tingkah laku terhadap sistem nilai dan norma masyarakat. Individu maupun masyarakat sebagai suatu kesatuan individu-individu mempunyai berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, masyarakat membangun atau mempunyai peranata sosial. Salah satu di antaranya adalah peranata pendidikan. Pendidikan merupakan peranata sosial yang berfungsi melaksanakan sosialisasi atau enkulturasi. Terdapat hubungan antara pendidik dengan masyarakat dan kebudayaannya. Kebudayaan menentukan arah, isi, dan proses pendidikan, yaitu sosialisasi dan enkulturasi. Sedangkan pendidikan memiliki fungsi konservasi dan atau fungsi kreasi, yang merupakan perubahan dan inovasi bagi masyarakat dan kebudayaannya. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, yaitu pendidik dan peserta didik, bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan keluarga sangat penting karena keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama bagi setiap manusia. Proses sosialisasi dimulai dari keluarga, di mana anak memulai mengembangkan diri. Dalam keluarga itulah mulai ditanamkan nilai-nilai dan sikap yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, budaya, dan keterampilan perlu dikembangkan dalam pendidikan keluarga. Perantara dan ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. Kehidupan masyarakat dipastikan satu kesatuan dengan budaya. Budaya adalah cara berpikir dan berperilaku, tradisi suatu kelompok, ide-ide, kebiasaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang digunakan sebagai aturan bersama. Sosialisasi mempersiapkan anak-anak untuk berfungsi sebagai individu yang mentransmisikan budaya, yang dengan demikian memungkinkan masyarakat untuk berfungsi secara baik. Keluarga penting bagi pertumbuhan sosial anak-anak, tetapi dalam era modern, lembaga formal juga membantu dalam menentukan anak-anak dalam belajar sosial dan berkesiapan untuk terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Sekolah merupakan lembaga utama yang berfungsi untuk menjaga dan melestarikan budaya. Perantara sosial yang berperan diantaranya adalah keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media massa seperti televisi. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan perantara sosial paling awal dalam bermasyarakat. Secara tidak langsung, keluargalah awal dari transfer nilai-nilai budaya kepada anak-anak. Keluarga adalah tempat seutuhnya untuk anak-anak. Kedua orang tua mengerjakan hal yang penting bagi keberlangsungan hidupnya, mendorong dan mencegah serta menanamkan sikap kedisiplinan, juga memberi orientasi anak terhadap dunia. Banyak anak sukses dalam lingkungan bermasyarakat dikarenakan keharmonisannya terjaga. Akan tetapi, keharmonisan keluarga yang tidak terbentuk dengan baik ada kalanya juga mempengaruhi ketidakmampuan anak-anak untuk terjun dalam kegiatan bermasyarakat. Yang kedua, ada teman sebaya.
disebutkan bahwa hubungan keluarga mungkin merupakan pengalaman pertama seorang anak untuk hidup berkelompok. Sedangkan kelompok sebaya memberi banyak pengalaman belajar dengan cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara dapat diterima oleh orang lain, dan bagaimana untuk mendapat status dalam lingkup teman. Orang tua atau guru kadang-kadang dapat memaksa anak-anak untuk mematuhi aturan mereka, tetapi dalam lingkup rekan-rekan tidak memiliki kewenangan formal untuk melakukan hal ini, sehingga anak-anak bisa belajar yang berarti pertukaran, kerjasama, dan ekuitas lebih mudah dalam pengaturan rekan. Yang ketiga, ada budaya sekolah. Pendidikan di sekolah dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan kelompok terjadi dengan cara-cara yang relatif formal. Keempat, ada televisi sebagai media massa. Beberapa ilmuwan sosial menyebutkan bahwa televisi sebagai kurikulum pertama karena muncul untuk mempengaruhi anak-anak dalam mengembangkan keterampilan belajar dan menyesuaikan diri terhadap mengakuisisi pengetahuan dan pemahaman. Meskipun penelitian menunjukkan hubungan antara prestasi sekolah dan menonton televisi, sifat hubungan ini tidak sepenuhnya jelas. Beberapa studi menunjukkan bahwa menonton televisi dapat mengurangi kegiatan membaca siswa. Terlepas dari efek yang mungkin negatif terhadap prestasi sekolah, televisi dan media lain seperti film, video game, dan industri musik sangat berpengaruh sosialisasi anak dan remaja. Media baik merangsang dan mencerminkan mendasar perubahan sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat kita. Berikut merupakan permasalahan yang dihadapi dalam perantara sosial. Yang pertama adalah keluarga. Permasalahan yang mungkin dihadapi adalah kemiskinan, keluarga single orang tua, peningkatan ibu yang bekerja, tekanan pada anak-anak, dan tunawisma. Sedangkan pada teman sebaya, permasalahan yang mungkin dihadapi adalah popularitas dan daya tarik lebih penting dari akademisi, kegiatan ekstrakurikuler dengan teman sebaya, dan bullying. Kemudian dari sekolah, permasalahan yang mungkin dihadapi adalah aktif peran belajar, membawa resiko, akomodasi, tawar-menawar, kompromi, dan menyontek. Kemudian dari permasalahan yang dihadapi oleh media massa adalah kecanduan internet dan televisi bagi para siswa. Lalu efeknya, terjadinya resiko kesulitan di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler cenderung mempromosikan prestasi akademik. Sekolah sering mengajarkan siswa untuk mengurangi antusiasme mereka dan lebih memilih pasif belajar, dan televisi dan media lainnya dapat berkontribusi prestasi akademik, tetapi isinya dan penggunaannya harus direncanakan dengan hati-hati. Atau dampak buruk lainnya adalah mereka dapat menjadi agen sosialisasi negatif. Mengenai ruang lingkup sosiologi pendidikan, Brookhofer mengemukakan adanya 4 pokok bahasan berikut. Pertama, hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain, hubungan sekolah dengan komunitas sekitar, hubungan antar manusia dengan sistem pendidikan, dan pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Sosiologi pendidikan diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana harapan dan tuntutan masyarakat mengenai isi dan proses pendidikan itu, atau bagaimana sebaiknya pendidikan itu berlangsung menurut kacamata kepentingan masyarakat, baik pada level lokal maupun level nasional. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat, negara melindungi warga negaranya, dan selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut sangatlah wajar, mengingat kebutuhan akan pendidikan semakin meningkat dan kompleks. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan
Dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam menumbuh kembangkan Bhinneka Tunggal Ikaan, baik melalui kegiatan jalur sekolah, dengan pembelajaran seperti PPKN, sejarah perjuangan bangsa, dan muatan lokal, maupun jalur pendidikan luar sekolah seperti penataran, pemasyarakatan, non-perantaraan. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia orang per orang, melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya. Landasan antropologis pendidikan. Pengertian landasan antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos, berarti manusia, dan logos, berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik, di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya, yang menekankan pada perbanding atau perbedaan budaya antar manusia. Walaupun begitu, sisi ini banyak diperdebatkan dan menjadi kontroversi, sehingga metode antropologi sekarang sering kali dilakukan pada pemusatan penelitian pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Antropologi secara garis besar dipecah menjadi dua bagian, yaitu antropologi fisik atau biologi dan antropologi budaya. Tetapi dalam pecahan antropologi budaya, terpecah-pecah lagi menjadi banyak sehingga menjadi spesialisasi-spesialisasi termasuk antropologi pendidikan. Seperti halnya kajian antropologi pada umumnya, antropologi pendidikan berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia, khususnya dalam dunia pendidikan. Manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Setiap manusia memiliki perbedaan. Oleh karena itu, seorang pendidik harus sedikit banyak memahami latar siswa, yakni keluarga, budaya, dan lingkungan siswa. Oleh karena itu, antropologi dibutuhkan sebagai landasan dalam pendidikan. Antropologi dalam pendidikan memiliki beberapa manfaat, di antaranya 1. Dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat suku bangsa. 2. Dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Kemudian 3. Dengan mempelajari antropologi, akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia, yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Kemudian 4. Dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Dari manfaat di atas, dapat disimpulkan bahwa antropologi dapat menjadikan bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalis. Implikasi landasan antropologi dalam pendidikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implikasi landasan antropologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Identifikasi kebutuhan masyarakat ini bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Masyarakat tersebut terdiri dari tokoh masyarakat, baik secara formal maupun informal, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat kelas bawah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data yang dijadikan bahan pengembangan kurikulum. Yang kedua, ada keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator,
dan ikut menilai hasil belajar. Yang ketiga ada pemberian pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional, membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Adapun aplikasi landasan antropologi dalam pendidikan saat ini. Penerapan landasan antropologi dalam pendidikan saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada model pembelajaran berbasis budaya lokal. Model pembelajaran ini diterapkan melalui muatan lokal. Materi disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing daerah di lingkungan sekolah, sehingga siswa dapat mengenali potensi budayanya sendiri, mengembangkan budaya, menumbuhkan cita tanah air, dan mempromosikan budaya lokal kepada daerah lain. Yang kedua, ada metode pembelajaran karya wisata. Guru mengajak siswa ke suatu tempat tertentu untuk mempelajari sesuatu dalam rangka suatu pelajaran di sekolah. Metode karya wisata berguna bagi siswa untuk membantu mereka memahami kehidupan real dalam lingkungan beserta segala masalahnya. Misalnya, siswa diajak ke museum, kantor, percetakan, bank, pengadilan, atau ke suatu tempat yang mengandung nilai sejarah atau kebudayaan tertentu. Yang terakhir ada pembelajaran dengan modeling. Modeling adalah metode pembelajaran dengan menggunakan model atau guru sebagai objek belajar perubahan tingkah laku yang kemudian ditiru oleh siswa itu sendiri. Modeling bertujuan untuk mengembangkan keterampilan fisik dan mental siswa.